Nabila Karenisa, mahasiswi dari Politeknik Negeri Malang Prodi Manajemen Pemasaran. Di video ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengaruh tren viral di media sosial terhadap keputusan pembelian produk fashion oleh konsumen Gen Z. Pernah nggak sih, kamu cuma iseng scroll TikTok beberapa menit, tapi malah ujung-ujungnya cekot baju yang katanya viral banget? Dari kemeja oversize, rok skirt, sampai tas estetik, semua bisa langsung jadi tren cuma karena satu video viral. Nah, fenomena ini menarik banget buat dibahas karena tanpa sadar, konten TikTok bukan hanya cuma hiburan, tapi juga mempengaruhi keputusan pembelian kita sebagai konsumen, terutama Gen Z. Di video ini kita akan bahas gimana konten viral TikTok bisa mempengaruhi perilaku pembelian produk fashion. Kenapa hubungannya sama konsep perilaku konsumen dan pemasaran yang sering kita pelajari. TikTok sekarang bukan cuma tempat untuk hiburan aja. Banyak brand fashion yang memanfaatkan platform ini buat promosi produk dengan cara yang terasa alami. Misalnya, influencer lokal bikin video outfit kuliah simple tapi keren atau haul baju murah tapi kelihatan mahal. Video seperti ini gampang banget jadi viral karena tampilannya sederhana, relatable, dan sesuai gaya hidup anak muda. Akibatnya, banyak dari kita membeli produk bukan karena benar-benar butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Inilah yang disebut dengan FOMO. Dari sini kita bisa lihat, konten viral bukan cuma promosi, tapi sudah jadi bagian dari gaya hidup dan pola konsumsi Gen Z. Di dalam kehidupan sehari-hari, pasti banyak di antara kita sebagai Gen Z pernah membeli produk fashion hanya karena tren viral. Coba kita bayangkan, seorang mahasiswi, kita sebut saja namanya Nadia. Suatu malam hari, Nadia sedang santai scroll TikTok. Contohnya seperti ini, scroll TikTok muncul beranda produk fashion. Ia melihat video seseorang yang memakai kemeja linen viral banget dengan caption, "Ini sih wajib punya anak kuliah, murah tapi klasik." Awalnya Nadia cuma lihat sekilas, tapi karena video itu muncul berulang kali di berandanya, ia mulai tertarik. Akhirnya ia cari tahu lebih lanjut, baca komentar, buka TikTok Shop, dan lihat rating, kemudian klik di sekarang. Padahal sebelumnya Nadia tidak merasa butuh kemeja baru, tapi karena stimulus eksternal berupa video viral terbentuklah persepsi kebutuhan baru. Kalau kita lihat dari model Angel Colette Maxwell, perilaku Nadia melalui beberapa tahap penting. Yang pertama, pengenalan kebutuhan video TikTok menimbulkan dorongan ingin tampil kekinian. Kedua, pencarian informasi. Nadia mencari ulasan, menonton video lain, dan membaca komentar. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Ia membandingkan beberapa toko produk sejenis. Keempat, keputusan pembelian. Akhirnya membeli dari toko yang paling meyakinkan. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah puas, Nadia bahkan membuat video review sendiri dan tanpa sadar ikut menyebarkan tren baru. Kalau kita hubungkan dengan konsep perilaku konsumen, fenomena ini menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan terbentuk dari interaksi antara faktor internal dan eksternal. Dalam model Angel Colette Maxwell, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 3 komponen utama. Yang pertama, stimulus eksternal, seperti iklan, promosi, dan dalam kasus ini, konten viral di TikTok. Yang kedua, proses psikologis internal, meliputi persepsi, motivasi, sikap, dan pembelajaran konsumen. Yang ketiga, hasil keputusan, yaitu tindakan pembelian dan evaluasi setelah pembelian. Pada fenomena TikTok,
video viral menjadi stimulus eksternal yang sangat kuat. Stimulus ini kemudian diolah dalam benak konsumen melalui proses psikologis. Yang pertama, persepsi. Bagaimana mereka memandang produk berdasarkan tampilan video dan komentar. Yang kedua, motivasi. Dorongan ingin tampil fashionable seperti orang lain. Yang ketiga, sikap. Kepercayaan terhadap merek yang viral di TikTok. Hasil akhirnya adalah tindakan pembelian yang seringkali bersifat impulsif atau emosional. Dari sisi pemasaran, fenomena ini menunjukkan bahwa promosi yang efektif tidak selalu harus mahal. Yang penting autentik dan relatable. Banyak brand kecil bisa naik daun hanya lewat satu konten viral yang disukai oleh audiensnya. Ini sejalan dengan konsep word of mouth marketing dan social influence teori, di mana konsumen lebih percaya rekomendasi dari orang yang mereka anggap dekat. Selain itu, perilaku ini juga berkaitan dengan consumer learning theory, di mana konsumen belajar dari pengalaman orang lain melalui konten visual. Setiap kali melihat video unboxing atau try on, konsumen secara tidak langsung belajar bahwa produk itu bagus, aman, dan layak dibeli. Dari sisi strategi pemasaran, hal ini bisa dimanfaatkan dengan pendekatan viral marketing dan emotional branding, yaitu membangun kedekatan emosional antara brand dan konsumen melalui cerita yang relevan dan memicu rasa ingin memiliki. Dari cerita Nadia tadi, kita bisa melihat bahwa konten viral di TikTok bukan hanya hiburan, tapi juga kekuatan pemasaran yang nyata. Gen Z membeli bukan sekedar karena kebutuhan, tapi karena dorongan sosial, tren, dan keinginan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang populer. Bagi pelaku bisnis, memahami perilaku ini berarti belajar bahwa kunci keberhasilan bukan hanya menjual produk, tapi menyentuh sisi emosional dan sosial konsumen. Karena di era digital ini, keputusan pembelian bisa muncul hanya dari satu video berdurasi 15 detik. Terima kasih sudah menonton. Semoga setelah ini kita semua bisa menjadi konsumen yang lebih sadar dan pemasar yang lebih bijak. See you.